Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Serba-serbi Doa Kesembuhan. Sekitar 15 tahun lalu, Pak Indra mengalami masalah lambung dan berobat ke Singapura. Setiap 3 bulan kontrol dan pulang membawa 1 tas besar berisi obat untuk dikonsumsi selama 3 bulan. Kami menganggapnya ini wajar. Demikian juga kebiasaan orang di sekitar kami. Suatu ketika ada masalah radang ke dokter THT di Surabaya. Dari pembicaraan sang dokter mengingatkan, seharusnya obat itu hanya dikonsumsi untuk membantu agar lambung berfungsi normal, bukannya terus-menerus dikonsumsi selama bertahun-tahun. Ini semua obat bagus, mengapa harus terus-menerus dikonsumsi? Mungkin ada kebiasaan yang menyebabkan lambungnya terus bermasalah. Rupanya sang dokter pun mengalami masalah lambung, sehingga dia mengapati dirinya sendiri. Ternyata dengan menjaga jarak makan malam dengan waktu tidur minimal 3 jam, beliau sembuh. Karena kita tidur saat perut sudah kosong, sehingga lambung bisa beristirahat. Pak Indra pun mengikuti sarannya, makan malam sekitar pukul 18 atau 6 sore. Dan betul, penyakit lambungnya sembuh hingga kini tanpa mengonsumsi obat apapun. Pemahaman yang benar tentang segala sesuatu menjadi solusi yang efektif. Itu yang disebut hikmat. Bertemu dengan dokter yang memberi pemahaman benar, padahal ini dokter THT, bukan internis, itu perjumpaan ilahi. Provincia Dei dengan Tuhan. Natural tetapi supernatural. Karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kesembuhan bisa secara natural maupun supernatural tanpa obat, dan bisa juga kombinasi keduanya. Tuhan bisa memakai semuanya. Kunci pentingnya sebagai orang beriman dalam segala sesuatu, datang kepada Tuhan terlebih dahulu, minta bimbingannya, jadikan Allah yang utama dan prioritas dalam kehidupan kita. Tuhan menemui kita di setiap level iman kita masing-masing. Jika hendak ke dokter atau ke rumah sakit, minta bimbingannya. Dokter dan rumah sakit yang mana? Bukan mengandalkan logika kita sendiri. Tuhan yang tahu yang terbaik. Hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, itulah kunci kesuksesan di setiap aspek kehidupan kita. Tuhan bisa memakai segala cara, dan cara Tuhan menyembuhkan itu berbeda-beda. Meski penyakitnya serupa, tidak ada metodenya. Jika menginginkan kesembuhan supernatural Tuhan melalui doa saja, Tuhan pun bisa. Kesembuhan dan kesehatan ilahi adalah bagian dari keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya. Apa yang harus dilakukan? Isi hati kita, bukan sekedar mengerti di kepala, dengan kebenaran firman Tuhan. Saat hati kita penuh dengan firman Tuhan, kesembuhan itu mengalir secara natural. Di dalam hati yang penuh iman, itulah letaknya iman yang mengalahkan dunia.
Berikut kisah nyata cara Tuhan yang membuka wawasan kita. Tidak ada formula khusus untuk meraih kesembuhan. Suatu hari Ellen Moore yang tengah merawat kebunnya terjatuh. Ternyata terkena stroke. Segera Debbie istrinya membawanya ke rumah sakit. Hasil ronsen menunjukkan sepertiga otak Alan memang mati. Tetapi baik Ellen maupun Debbie percaya bahwa kesembuhan sudah ada di dalam roh mereka. Maka mereka bersepakat untuk memanifestasikannya, menolak intimidasi musuh bahwa stroke tidak bisa sembuh. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, para suster dan dokter terheran-heran karena Ellen bisa berjalan sendiri ke toilet, padahal secara medis seharusnya Ellen lumpuh separuh tubuhnya. Di ronsen ulang, hasilnya tetap sama. Sepertiga otaknya tetap mati. Tetapi kenyataannya Ellen bisa berjalan dan bekerja normal seperti sedia kala. Bahkan mengendarai mobil sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kisah yang kedua, istri Kenneth Hagin sakit jantung dan mengalami kondisi yang tak tersembuhkan. Parah, ronsen membuktikan. Beliau tahu Tuhan sudah menyembuhkannya, tapi untuk memanifestasikan kesembuhan ke tubuhnya, beliau mencari Tuhan sungguh-sungguh, berdoa, menggali firman Tuhan, dan mendeklarasikannya menjadi kegiatan utamanya. Setahun berlalu, suatu malam tengah menonton TV, beliau mendapat penglihatan malaikat datang membawa sesuatu dan diletakkan ke dadanya, dan jantung lamanya diletakkan di meja di sampingnya. Keesokan harinya, Ibu Hagin ke dokter. Hasil ronsen memperlihatkan jantung baru yang benar-benar berbeda. Mujizat, kata dokter, sambil melihat perbandingan hasil ronsen lama dan dengan yang baru. Ini benar-benar organ sehat yang berbeda, baru dan sehat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sepakat? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.